Salam sehat dan sumringah. Semoga Anda dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Nah, video kali ini saya akan membahas tentang 5 jari konsep berwirausaha. 5 jari kita yang pertama adalah jempol. Jempol ini bisa bertemu muka dengan muka sesama sidik jari, sehingga jempol ini berfungsi sebagai komunikator. Nah, sebagai seorang komunikator ini harus bertindak, harus menyuarakan, harus menyampaikan pesan yang hendak disampaikan itu dengan jelas dan gamblang. Karena kalau sudah miskomunikasi akan berakibat fatal dan berbahaya. Komunikasikan semua produk kepada customer, komunikasikan semua hal kebijakan-kebijakan perusahaan kepada bawahan atau karyawan. Kalau Anda sebagai owner sendiri yang melaksanakan, komunikasikanlah dengan baik semua hal yang berhubungan dengan perusahaan yang tidak merupakan rahasia, dan itu harus disampaikan kepada customer. Komunikasi dengan sesama rekan kerja, komunikasi dengan atasan, komunikasi dengan bawahan itu pun perlu, sehingga semua hal yang hendak disampaikan tersampaikan dengan jelas dan clear. Apalagi kita harus menyampaikan program-program promosi perusahaan. Kita punya promosi loh, seperti ini, seperti ini. Kita punya voucher loh, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, hal seperti itulah yang harus kita sampaikan kepada customer. Nah, komunikasi ini penting. Suatu saat saya akan bahas tentang komunikasi karena banyak sekali hambatan-hambatan komunikasi, terutama komunikasi bahasa lah. Komunikasi bahasa ini sangat penting. Karena apa? Ketika kita sudah berbeda bahasa, banyak sekali artinya yang berbeda-beda. Ucapannya mungkin sama, tapi artinya berbeda-beda. Contohnya, atos di Jawa Barat artinya sudah, sedangkan di Jawa Tengah, Jawa Timur artinya keras. Nah, kalau orang sedang diare di kamar mandi, murus-murus, perutnya sakit, kemudian keluar dari toilet, dan yang dari Jawa Barat bilang, atos bang, wah pasti yang dari Jawa Tengah akan marah-marah. Wah atos kepriye, murus-murus weteng loro, wah atos. Wah, kira-kira begitu. Jadi supaya tidak ada miskomunikasi. Nah, komunikasi ini banyak sekali topiknya. Kita akan bahas komunikasi di satu video tersendiri. Nah, fungsi yang kedua adalah telunjuk. Telunjuk itu menunjuk. Ketika kita menunjuk, berarti kita percaya pada orang itu untuk melakukan sesuatu. Nah, menunjuk ini bahasa kerennya adalah pendelegasian. Sebagai pemimpin perusahaan, sebagai owner, sebagai pemilik perusahaan, sebagai yang menjalankan perusahaan, kita harus percaya sehingga delegasi pekerjaan ini berjalan dengan baik. Kalau tidak ada delegasi pekerjaan dengan baik, maka kita akan menjadi pemborong pekerjaan. Kita semua yang mengerjakan pekerjaan, sehingga kita sendiri yang akan kewalahan. Oleh karena itu, percayakan kepada orang lain kalau itu perlu didelegasikan. Yang ketiga adalah jari tengah. Ya, jari tengah ini kalau digerakkan kiri kanannya ikut bergerak. Anda tidak usah mikir-mikir yang aneh-aneh tentang jari tengah digerakkan ya. Nah, lupakan saja itu. Nah, sekarang kita berpikir di sini. Kalau ini digerakkan semua ikut bergerak, maka jari tengah ini menjadi fungsi motivator. Kita di posisi apapun, kita harus menjadi motivator. Minimal motivator diri sendiri. Kalau kita sudah merasa bosan, kita sudah merasa loyo, ayo kita semangati diri sendiri. Kita semangati terus diri kita untuk terus melakukan aktivitas kita. Apalagi dengan rekan kerja yang sudah kelihatan loyo, kita semangati. Apalagi dengan atasan yang loyo, kita semangati, tidak apa-apa. Apalagi dengan bawahan, kita semangati. Itu motivasi. Yang keempat adalah jari manis. Jari manis ini berfungsi sebagai pengambilan keputusan.
pengambilan keputusan ini sangat penting. Karena apa? Setiap kali ada produk yang bermasalah, kita harus segera mengambil keputusan. Apakah produk itu akan tetap kita jual atau enggak? Atau kalau harganya ketinggian, kita akan ambil turun harga atau kasih diskon. Nah, itu penting. Itu hanya 2 contoh kecil dari kasus-kasus yang ada. Nah, jari manis ini disebut pengambilan keputusan karena apa? Tidak semua nama dan cincin yang melingkar di jari manis itu sembarangan. Itu satu keputusan yang luar biasa yang harus kita putuskan. Itu kira-kira jari manis, pengambilan keputusan. Kemudian yang terakhir adalah kelingking. Kelingking ini berfungsi sebagai apa? Creativity. Sebagai pemilik perusahaan, sebagai karyawan, sebagai pimpinan perusahaan harus kreatif. Kalau tidak kreatif maka tidak akan ada suatu progres. Creativity inilah dibutuhkan. Nah, kenapa kelingking menjadi simbol kreativitas? Kelingking bisa untuk membersihkan hidung, ngorok-ngorok hidung dan enak. Nah, itulah kira-kira fungsi kreativitas. Bahkan dulu bapak saya ketika punya ayam, untuk melihat ayam itu ada telurnya atau enggak, disokok pakai kelingking. Coba kalau sokok pakai jempol itu kan kasihan ayamnya. Apalagi hidung kita disokok pakai jempol. Nah, kira-kira itu saudara, ada 5 hal tentang fungsi jari tangan kita. Jempol komunikator, telunjuk delegasi, jari tengah motivator, jari manis pengambilan keputusan, dan kelingking kreativitas. Sampai di sini, sampai ketemu. Salam sehat sumringah. Kita ketemu lagi di video berikutnya.